Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya pada hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Simak baik-baik ya anak-anak. Pada pembelajaran 6 ini, kita akan belajar PPKN dan Bahasa Indonesia. Adapun kompetensi pembelajaran PPKN sebagai berikut. KD 1.1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. KD 2.1 bersikap penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD Bahasa Indonesia. KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas setiap hari. Sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat tadi pagi? Sarapan sangat penting untuk bekal selama seharian beraktivitas. Nah, untuk itu, anak-anak ibu jangan sampai lupa sarapan ya. Ide pokok dan simpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan memuat informasi umum dan informasi khusus. Informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan saksama. Dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan juga simpulan. Ayo, ingat kembali yang dimaksud dengan ide pokok dan simpulan. Nah, anak-anak ibu masih ingat kan? Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Pada umumnya, dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Sedangkan simpulan adalah menuliskan kembali inti dari suatu bacaan sehingga menjadi lebih ringkas dan jelas. Bacalah teks berikut di dalam hati. Kemudian, temukan ide pokok masing-masing paragraf dan buatlah kesimpulannya. Tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat, seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lainnya. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi.
Nah, sekarang Ibu akan meminta kepada anak-anak Ibu untuk menentukan ide pokok dan kesimpulan dari masing-masing paragraf tersebut. Nah, untuk paragraf pertama, Ibu akan contohkan. Sedangkan untuk paragraf 2 dan 3, nanti anak-anak Ibu buat di buku latihan ya. Kita lihat kembali paragraf pertama. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Nah, dari paragraf pertama ini dapat kita lihat bahwa ide pokoknya ada pada kalimat utama, yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas. Nah, sedangkan simpulannya, karena pada paragraf ini membahas tentang karbohidrat, maka simpulannya adalah manusia dan hewan memerlukan makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, untuk paragraf 2 dan 3, silakan anak-anak Ibu lanjutkan. Kita lanjutkan dengan muatan PPKN ya anak-anak, yaitu penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila adalah melakukan kerjasama. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan dimanapun, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa manfaat kerjasama. Yang pertama, pekerjaan terasa lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Kedua, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Ketiga, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Keempat, memperkuat semangat kebersamaan. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Nah, baiklah anak-anak, tadi sebelumnya Ibu sudah memberikan kamu latihan, yaitu menemukan ide pokok dan membuat simpulan dari paragraf 2 dan 3. Latihan selanjutnya, tuliskan masing-masing 2 contoh kerjasama di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Seperti biasa, latihan ini kalian kerjakan di buku latihan tema. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.